Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'du. Sahabat Kang Ihsan yang berbahagia, saya mendapat keluhan dari seorang keluarga yang keluarganya itu kebetulan kena ODP, orang dalam pengawasan, ya, belum sampai ke tingkat PDP apalagi kemudian dianggap sebagai suspek. Tapi apa yang terjadi menurut yang saya cerita dari curhat beliau itu adalah bahwa orang-orang di sekitarnya ini kemudian menjauhi dan menganggap itu seperti penyakit yang sangat berbahaya, tidak mau bertanya, tidak mau mendekat, dan sama sekali tidak memberikan bantuan apa-apa. Saya ingin membahas ini adalah satu tindakan yang salah, ya, satu tindakan yang salah. Kenapa? Karena ketika ada keluarga yang sakit, ya, ada keluarga yang apalagi masih ODP sampai ke tingkat PDP, apalagi kemudian dia sudah tersuspek, tentu ini adalah satu musibah, satu ujian yang sangat berat bagi keluarga itu. Kita tidak boleh kemudian menjauhi, karena sebagaimana kita tahu bahwa virus itu, virus corona itu tidak bisa berpindah sendiri, ya, dan itu hanya mungkin terkena jika terjadi droplet, ya, misalnya ada air liur yang keluar, ya, dari mulutnya karena bersin dan lain sebagainya. Jadi dia tidak bisa kemudian pergi dengan sendirinya. Lah, tugas kita adalah bukan kemudian menjauhi keluarga itu, karena cukup dengan 1 meter, 1,5 meter aja selesai, ya. Kita bisa menengoknya dengan memakai masker dan berbicara jarak jauh, ngaruh ke boso Jawa itu, nengok dia supaya dia senang. Dan ayadatul marid, ya, menengok orang sakit itu pahalanya besar sekali, ya. Nanti bisa dibaca di kitab Sunan Abi Dawud, ya. Ada beberapa hadis di sini yang menjelaskan tentang bahwa ayadatul marid itu luar biasa, ya, tentang pahalanya itu, ya. Ayadatul marid itu pahalanya luar biasa. Termasuk kewajiban kita adalah, salah satu kewajiban sebagai seorang muslim kepada orang muslim lain adalah selalu menengok orang yang sakit, ya. Dan pahala menengok orang sakit ini besar sekali, karena orang yang nengok orang sakit ini jika di pagi hari, maka 70.000 malaikat akan mengiringnya dan mendoakannya sampai sore. Ketika dia menengok orang sakit itu setelah waktu maghrib, 70.000 malaikat akan mengiringinya dan dia akan mendoakan sampai waktu pagi. Betapa menengok orang sakit ini pahalanya sangat besar, ya. Jangan sampai keluarga yang keluarganya kena ODP, apalagi kemudian PDP dan tersuspek, itu ibarat orang sudah jatuh tertimpa tangga 2 kali. Tentu ini sangat menyakitkan. Nah, kewajiban kita sebagai orang muslim adalah menolongnya, ya. Saya ingin membacakan satu hadis, ya, di dalam Sunan Abi Dawud, ya. Di sini disebutkan an Abi Musa al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at'imul ja'i'a wa'udul marida wa fukkul 'ani, ya. Di dalam hadis ini jelas at'imul ja'i'a. Kalau ada orang yang sakit, ada orang yang kelaparan, maka berilah mereka makan, ya. Wa'udul marida, kalau ada orang sakit, maka tengoklah mereka itu, ya. Termasuk kemudian wa fukkul 'ani, yaitu bebaskan para tawanan, ya, orang-orang yang ditawan, ya. Di sini ada banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dari orang yang menengok orang sakit itu. Tapi prinsip saya adalah ketika ada tetangga kita yang masuk ODP, PDP, jangan dijauhi, tetapi harusnya kita punya empati, punya simpati untuk nengok, untuk ngaruh ke bagaimana keadaannya. Kalau dia 14 hari harus karantina dan tidak ada sumber makanan, tugas kita adalah wa at'imul ja'i'a, ngasih beliau-beliau itu diantar makanan, ya. Kalau perlu satu RT dibuat giliran, siapa yang memberi untuk mengantarkan makan, ya, siapa yang masak hari ini dan mengantarkan makan ke sana. Karena kalau ada orang muslim lain tertimpa kesusahan dan dia menolong, pahalanya sangat besar sekali. Saya bacakan satu hadis, ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan bahwa dari riwayat Ibnu Umar, ya, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qala, ya, Kanjeng Nabi dawuh, al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimu, ya. Orang muslim adalah saudaranya orang muslim, maka dia tidak akan berbuat aniaya, tidak akan berbuat zalim, ya. Man kana fi hajati akhihi
kana Allahu fi hajatihi. Kalau ada orang mukmin, dia menanggung ya, dia berusaha ikut menanggung hajat kebutuhannya orang muslim, saudaranya muslim lain, maka Allah juga akan menolong kebutuhan-kebutuhannya. Waman farraja'an muslimin kurbatan farraja'u anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kalau ada seorang muslim, dia mengudari kesulitan, kesusahan dari orang muslim lain, maka Allah akan mengudari kesulitan, kesusahannya besok pada hari kiamat. Waman satara musliman satarahu wahu yaumal qiyamah. Barang siapa dia menutupi aibnya orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya besok di hari kiamat. Ya, di dalam hadis lain riwayat Abu Hurairah, saya bacakan pendeknya saja ya. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa dia ikut ya meringankan, menghilangkan ya kesulitan, kesusahan dari orang mukmin ya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah, maka Allah akan menghilangkan, Allah akan meringankan kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Waman yassara an mu'sirin, barang siapa memudahkan orang-orang yang dalam kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan urusan dia, kesulitan-kesulitan dia di dunia sampai di akhirat. Hadisnya panjang sekali. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini adalah bahwa jangan sampai kemudian tadi keluarga yang ada keluarganya yang terkena ODP, PDP, apalagi suspek, itu sudah susah ditimpa kesusahan. Tugas kita adalah nafasa ya, meringankan kesulitan-kesulitannya, meringankan bagaimana beban-beban hidupnya ya. Karena kalau kita mau menolong saudaranya, maka kita juga akan ditolong oleh Allah. Kalau kita mau menolong tetangga sekitar kita, Allah pun akan menolong orang-orang di sekitar kita. Maka di dalam sebuah hadis ya disebutkan, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu dia menolong saudaranya. Maka bangunlah kepekaan sosial. Kalau dalam bahasa guru saya ya, para kiai guru-guru saya itu, beliau mengatakan jangan sampai orang-orang di sekitar kita hidup itu kemudian ada orang yang tidak bisa ngeliwat, ada orang yang tidak bisa masak karena kehabisan. Maka tugas kita adalah untuk betul-betul membantu mereka ya. Kalau ada orang dia dalam kondisi kenyang sementara tetangganya dalam kondisi kelaparan dan dia tahu, maka dia termasuk bukan orang yang beriman ya. Kalau dia kehidupannya kecukupan sementara tetangganya ada yang penuh dengan kekurangan dan dia tahu bahwa tetangganya itu mau masak ada susah, saudaranya mau masak saja susah, dia tahu dan dia tidak membantu, maka dia sesungguhnya hidup dalam kondisi berdosa kepada tetangganya tadi, kepada saudaranya tadi. Maka saya mengajak kepada sahabat-sahabat Kang Ihsan semuanya, mari kita bangun empati, kita bangun simpati, kita bangun kepedulian sosial di lingkungan kita ya. Jangan sampai kita hanya egois memikirkan diri kita, tetapi kita betul-betul saling menanggung, saling saling menjaga ya. Karena orang mukmin itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh ya. Ada yang mengatakan kal bunyan, seperti satu bangunan yang ketika jasad itu sakit, maka dia akan membantu yang lain itu ikut merasakan sakit. Seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Jangan sampai malah kita melakukan pengucilan, apalagi kemudian menyingkirkan tetangga kita yang sedang tertimpa ujian kena COVID-19 atau virus corona. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.